Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana, kita awali kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Siapa sangka ratusan burung justru membuat kawasan ini dipenuhi bau menyengat dan kotoran yang mengganggu aktivitas warga. Bau tak sedap menyelimuti kawasan sekitar kantor Dekranasda, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Penyebabnya, ratusan burung kuntul menjadikan pepohonan rindang di lokasi itu sebagai tempat bertengger. Akibatnya, tumpukan kotoran burung mencemari area parkir, trotoar hingga fasilitas umum di sekitarnya. Pantauan pada Rabu 29 Juli pagi menunjukkan bahwa pejalan kaki terpaksa menutup hidung dan mempercepat langkah karena aroma busuk yang begitu menyengat. Dampaknya juga meluas hingga ke belakang pos pengamanan Kompleks Indo Jolito. Ceceran kotoran burung tersebut mengotori pagar dan bahkan tanaman pepaya di sekitar lokasi. Berita kedua, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan lalu lintas. Satlantas Polres Damastraya kembali turun langsung memberikan edukasi dan teguran di jalan. Satlantas Polres Damastraya menggelar kegiatan rutin berupa edukasi dan penegakan disiplin bagi para pelanggar lalu lintas, khususnya pengendara roda 2. Pelanggaran yang menjadi perhatian meliputi penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, knalpot brong, dan pelanggaran lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan di jalan.
Kegiatan hunting system menggunakan patroli roda 4 dengan kendaraan dinas ini dipimpin langsung oleh Kanit Patroli Ibda Joni Latupadison. Dalam pelaksanaannya, teguran didominasi kepada pengendara kendaraan roda 2 atau RF2. Berita selanjutnya dikutip dari @info.minang. Viral di media sosial, dugaan pelecehan yang melibatkan seorang oknum guru olahraga di SMA Negeri 1 Solo Selatan kini menjadi perhatian publik dan tengah ditangani pihak berwenang. Aksi protes siswa yang berlangsung pada Senin 27 Juli 2026 menjadi sorotan setelah video mereka beredar luas di media sosial. Sejumlah pelajar membentangkan spanduk bertuliskan "Stop Penyimpangan" sebagai bentuk aspirasi agar dugaan perbuatan tidak pantas yang mereka laporkan ditindaklanjuti secara tegas dan transparan. Hingga saat ini, rincian dugaan perbuatan, jumlah pihak yang diduga menjadi korban, maupun kronologi kejadian belum disampaikan secara resmi karena masih dalam proses pemeriksaan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menonaktifkan sementara guru yang bersangkutan untuk memperlancar proses pemeriksaan oleh tim kepegawaian provinsi. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Puadi, menyatakan langkah ini dilakukan agar pemeriksaan berjalan objektif dan proses belajar mengajar tetap kondusif. Ia menegaskan apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian sebagai PNS. Berita selanjutnya dikutip dari @padang_tv. Saat bencana datang, keluarga adalah benteng pertama. Karena itu, pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman kini memperkuat peran perempuan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman menggelar sosialisasi dan pengukuhan bundo tangguh bencana atau Buntama di Hal IKK Kantor Bupati Padang Pariaman Selasa pagi. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Melalui Buntama, perempuan didorong menjadi penggerak utama edukasi dan mitigasi bencana di tengah masyarakat. Diharapkan kesiapsiagaan tidak hanya dimulai saat bencana terjadi, tetapi dibangun sejak dari lingkungan keluarga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman resmi mengukuhkan Bundo Tangguh Bencana atau Buntama sebagai bagian dari penguatan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Nita Kristanti Aziz dikukuhkan sebagai Bundo Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman yang akan memimpin gerakan edukasi dan mitigasi bencana hingga ke lingkungan keluarga. Bersama jajaran TPPKK Kabupaten dan Kecamatan, Buntama diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun budaya siaga bencana sejak dari rumah. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyebut daerahnya dijuluki sebagai supermarket bencana karena memiliki berbagai jenis potensi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dengan para ibu memiliki peran sentral dalam melindungi anak dan seluruh anggota keluarga saat terjadi keadaan darurat. Kabupaten Padang Pariaman adalah supermarketnya bencana. Apapun bencana ada di Padang Pariaman ini. Mulai dari laut, bencana tsunami. Sekarang lagi dihebohkan isu tentang megatrans. Terus yang kedua kita naik ke darat, ya ada banjir, longsor. Begitu juga di gunung gitu kan ya, ada gempa segala macam. Tentu kita harus siap siaga. Dan hari ini BPBD membentuk Buntana. Ya, dimulai dari keluarga terkecil, yaitu keluarga. Nah, keluarga adalah, boleh dikatakan yang sering di rumah itu adalah ibu-ibunya, bundo-bundonya. Untuk itu, ini adalah langkah yang paling baik ya untuk menghadapi ya masalah-masalah bencana alam di kemudian hari. Melalui program Buntama, para peserta akan mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan bimbingan teknis mitigasi bencana dengan menghadirkan narasumber dari BMKG, Kogami, dan berbagai lembaga terkait. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap program ini mampu melahirkan para bundo yang siap menjadi agen edukasi kebencanaan di tengah masyarakat, sekaligus membangun keluarga yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Imran Effendi, Padang TV. Berita selanjutnya dikutip dari @inilah_com. Masjid hancur, pengungsi kembali kehilangan tempat berlindung. Serangan udara Israel pada Selasa 28 Juli dilaporkan menghancurkan Masjid Al-Mutakin dan tenda-tenda yang menjadi tempat penampungan pengungsi Palestina di pusat kota Gaza. Peristiwa ini kembali menambah penderitaan warga sipil yang terdampak konflik. Menurut seorang jurnalis Anadolu Agensi, serangan tersebut membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Banyak warga sipil kini terpaksa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan setelah tempat berlindung mereka hancur akibat serangan. Berita terakhir dikutip dari @vasco_ruseimi. Sumatera Barat dikenal sebagai lumbung beras, tetapi apakah para petaninya sudah benar-benar sejahtera? Pertanyaan ini menjadi sorotan di tengah upaya mendorong kemajuan sektor pertanian agar kesejahteraan petani berjalan seiring dengan pembangunan daerah.
Pesannya jelas, sehebat apapun infrastruktur yang dibangun, pembangunan belum akan sempurna jika petani belum semakin sejahtera. Karena itu, penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS terus didorong di Sumatera Barat. Melalui mekanisasi teknologi digital dan metode tanam modern, produktivitas diharapkan meningkat. Biaya produksi lebih efisien dan hasil panen semakin optimal. Harapannya, produksi pertanian Sumatera Barat terus meningkat, swasembada pangan semakin kuat, dan kesejahteraan petani benar-benar terwujud. Ini sawah siapa nih Pak? Tapi kita juga perlu membangun ekonomi masyarakat. Kita gas terus demi swasembada pangan seluruh Indonesia. AAS ini Pak Wakil Gubernur adalah pertanian modern, Advanced Agriculture System. Jadi sistem baru, pakai alat nih penanaman, kita tidak lagi menanam benih seperti biasa. Kemudian ini cepat, tidak mengurangi tenaga kerja dan menambah populasi tanaman. Akibatnya tentu produksi kita meningkat. Yang selama ini produksi per hektar kita baru 5-6 paling tinggi. Nah, sekarang dengan program PMAAS ini itu sampai 10 ton per hektar. Ini sawah siapa nih Pak? Sawah, ini petaninya ya? Sawahnya ini aja? Nah ini kita nanam padi demi meningkatkan tingkat efisiensi pertanian kita untuk memastikan swasembada tetap berjalan. Mundur ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pertanian Sumatera Barat semakin kuat dan semakin jaya. Kita gas terus demi swasembada pangan seluruh Indonesia. Ini kan bibitnya turun semua nih, jatuh semua dan mempercepat proses penanaman benih. Otomatis hasil meningkat. Dengan jumlah benih lebih tinggi, biaya produksi lebih murah, hasil Lebih tinggi. Ini dipastikan Pak Mentan minimal nih 9 ton. Oke, 9 ton ya. Per hektar jadi hektar. 9 ton. Ya. Biasanya 5-6. 5-6 ton, Ya, meningkat 1,5. meningkat 2 kali lipatnya. Karena Mudah-mudahan. populasi dari 250 Iya. rumpun per hektar ini menjadi 800 sampai 1.200 rumpun. Alhamdulillah. Semoga pertanian di Sumatera Barat semakin jaya dan para petani semakin banyak piting. Ya. Jadi membangun itu bukan hanya membangun fisik, bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membangun gedung tinggi, tapi kita juga perlu membangun ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian karena Sumatera Barat kuat di sektor pertanian. Nah hari ini kita buktikan bahwa sektor pertanian kita terus meningkat, kesejahteraan nelayan dan petani perlu kita perhatikan betul. Mudah-mudahan para bupati wali kota intensifikasinya semakin kuat dan petani di Sumatera Barat makin jaya. Makin banyak pitih. Petani, enggak petani. Masih sama pertanian, enggak? Pertanian ya. Harapan saya untuk pertanian di Sumatera Barat semoga hasil pangan setelah menggunakan teknologi terbaru ini makin meningkat dua kali lipat daripada sebelumnya. Ini enaknya kita anak-anak muda juga bersama para petani-petani tradisional saling bertukar teknologi. Nah ini kan perlunya adik-adik mahasiswa setelah menuntut ilmu jangan cuma ilmunya dibawa kemana, tapi dibawa juga ke kampung halaman, ya untuk tingkatkan ekonomi masyarakat. Kalau sawah pokok murah, lo main sih kau? Di sawah main? Di mana aja? 60 negari. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.